Selamat siang pemirsa, bersama saya Puji Ratuyanti dalam acara Investigasi Kemenprint TV. Praktik upeti hingga jual beli jabatan di lingkaran pejabat negara bukan hal baru. Dari pejabat pusat hingga pejabat daerah. Bahkan, celah perilaku koruptif ini menjadi semakin kokoh dengan adanya politik dinasti, yang hanya ingin memperkaya diri sendiri dan keluarga. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui PLT Juru Bicara Bidang Pencegahan Ibu Ipi Mariati Kuding menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2016 hingga 2021 telah terjadi sedikitnya 7 kasus jual beli jabatan pada kepala daerah, mulai dari Klaten, Nganjuk, Cirebon, Kudus, Jombang, Tanjung Balai, hingga Probolinggo. Dalam kasus jual beli jabatan. Sejak 2016 sampai dengan 2021, KPK mencatat ada 7 bupati dan wali kota, tadi sudah disebutkan, ada mulai dari Bupati Klaten, kemudian Nganjuk, Cirebon, Kudus, Jombang, Tanjung Balai, dan terakhir dari peristiwa tangkap tangan yang baru saja KPK lakukan di akhir pekan kemarin, yaitu Bupati Probolinggo. Kerugian negara sulit ditaksir. Namun, jika memperhitungkan hilangnya peluang terisinya posisi pejabat daerah oleh orang-orang yang berintegritas, maka pengelolaan anggaran negara yang turun ke daerah, mulai dari dana desa hingga dana bantuan lainnya, berpotensi tidak dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Kalau kita bicara suap, kita mungkin sulit atau tidak berbicara mengenai kerugian negara yang diakibatkan dari proses suap tersebut. Tetapi sebetulnya kerugiannya jauh lebih besar kalau kita melihat pada aspek bagaimana sistem yang syarat dengan KKN ini kemudian mencegah atau menghindari orang-orang yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas yang tinggi untuk menduduki jabatan publik yang seharusnya, begitu ya, ataupun jabatan. Salah satu usaha KPK sendiri dalam mencegah tindak pidana korupsi jual beli jabatan dengan membangun aplikasi Monitoring Center for Prevention atau MCP. Ada 8 area intervensi dalam MCP. Manajemen ASN merupakan salah satu fokus area yang menjadi pusat perhatian KPK. Karena berangkat dari data KPK, dalam tindak pidana korupsi di daerah, sektor jual beli jabatan menjadi modus paling banyak dilakukan. KPK rumuskan dalam program pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Sejak tahun 2016, KPK telah membangun satu aplikasi yang dinamakan dengan Monitoring Center for Prevention atau MCP. Nah, dari 8 area intervensi yang terangkum di dalam MCP ini, manajemen ASN merupakan salah satu fokus area yang menjadi perhatian KPK. Karena berangkat tadi dari pengalaman KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi, bahwa sektor ataupun jual beli jabatan ini masih menjadi salah satu modus korupsi di daerah. Menurut Bapak Agus Pramusinto selaku Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, penguatan KASN mutlak diperlukan. Saat ini, KASN mengawasi 719 instansi dengan 22.000 pejabat tinggi. Ada potensi hilangnya 4,4 triliun rupiah jika tiap-tiap pergantian jabatan terdapat praktik jual beli. Untuk itu, pengawasan merupakan poin penting dalam pencegahan korupsi jual beli jabatan. KASN melakukan pengawasan. Namun, pelaku, baik itu pejabat yang harus mengganti biaya politik maupun ASN yang menginginkan jalan pintas, saling menutupi kesalahan. Artinya keberadaan KASN yang selama ini sudah maksimal, tapi di sana-sini masih ada kebocoran. Dan sampai saat ini kami mengawasi 719 instansi pemerintah, dari pusat sampai daerah. Yang kami awasi untuk jabatan pimpinan tinggi memang, yaitu 22.000. Kalau satu jabatan itu potensi dimainkan itu 200 juta saja, itu potensi hilangnya atau potensi dikorup itu sudah 4,4 triliun. Bayangkan mutualisme ya antara politisi kepala daerah yang dan juga biaya politik mahal dengan sebagian ASN yang masih ingin jalan pintas. Nah, ini kan sama-sama saling menyembunyikan ya. Dalam contoh-contoh kasus yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa untuk mencegah tindak pidana korupsi seperti jual beli jabatan bukan hanya memerlukan mekanisme pengawasan saja, namun juga integritas dari masing-masing ASN. Untuk itu sangat diperlukan manajemen ASN agar membentuk ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, memiliki nilai dasar dan memegang teguh etika profesi.